dari dokter dinyatakan kalau anak saya itu hasil ronsennya didiagnosis TB paru, selanjutnya juga ada hasil mantuknya positif TB paru. Dari dokter menyarankan untuk langsung segera dimulai pengobatan. Jadi nggak usah ditunda-tunda nih untuk pengobatan TB paru. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli, sharing sejak dini. Nah, buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Perkenalkan, saya Yuli. Di vlog kali ini saya mau sharing nih ke bunda lanjutan dari vlog sebelumnya. Jadi buat bunda-bunda yang belum nonton, di vlog sebelumnya itu saya udah sharing tentang pengalaman anak TB paru. Untuk diagnosisnya seperti apa, bunda bisa cek aja langsung nanti di description box di bawah ya untuk linknya. Nah, sekarang ini lanjutannya saya mau sharing nih ke bunda-bunda semua tentang pengobatan anak saat terkena sakit TB paru, dimulai dari awal sampai sembuh. Nah, untuk disclaimer lagi, saya mau memperjelas ke bunda-bunda semua, saya ini bukan dokter atau seseorang yang berkompeten di bidang kesehatan. Jadi saya murni sharing berdasarkan pengalaman saya merawat 2 orang anak saya yang terkena sakit TB paru di usia balita. Oke, lanjut aja ya Bun, kita mulai. Jadi setelah dari dokter dinyatakan kalau anak saya itu hasil ronsennya didiagnosis TB paru, selanjutnya juga ada hasil mantuknya positif TB paru. Dari dokter menyarankan untuk langsung segera dimulai pengobatan. Jadi nggak usah ditunda-tunda nih untuk pengobatan TB paru. Nah, untuk pengobatannya ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu adalah tahap intensif selama 2 bulan. Itu bertujuan untuk menghilangkan bakteri yang terdapat di dalam tubuh anak. Nah, kalau misalnya selama tahap 2 bulan itu ada tahap lanjutan lagi selama 4 bulan yang bertujuan untuk sama menghindarkan bakteri. Hanya kalau misalnya di tahap inti itu yang 2 bulan, kadang masih ada bakteri yang masih kebal gitu Bun. Jadi kalau menurut dokter anak saya itu ada beberapa bakteri yang masih tertidur atau yang masih kebal, sehingga perlu dilakukan pengobatan lanjutan selama 4 bulan. Jadi totalnya pengobatan anak ketika sakit TB paru itu adalah 6 bulan. Kita bahas satu-satu dulu ya Bun ya. Yang pertama itu adalah tahap intensif. Jadi tahap intensif ini anak diberikan obat 3 jenis kalau untuk anak saya. Yang pertama itu isoniazid INH, rifampicin, dan juga pyrazinamide atau PZA. Nah, karena obat ini mengakibatkan efek samping ke organ hati, makanya diberikan juga vitamin tambahan yaitu vitamin kurfir. Nah, jadi untuk 2 bulan pertama anak saya itu diberi 3 macam obat. Saya ulangi lagi ya Bun ya, untuk INH, rifampicin, dan pyrazinamide plus juga vitamin kurfir. Nah, obat ini harus diberikan setiap hari kepada anak, tidak boleh putus. Tujuannya apa? Biar pengobatannya cepat tuntas Bun. Kalau misalnya ternyata bunda memberikan ke anaknya nggak teratur, terus nggak konsisten, lalu bolong-bolong, itu malah bakal mengakibatkan pengobatan anak bakal lebih lama. Itu menurut dokter saya ya Bun ya. Untuk biayanya berapa? Jadi untuk 3 obat ini selama 1 bulan menghabiskan biaya kurang lebih 75.000. Hanya saya tekankan lagi ke bunda-bunda semua, kalau misalnya bunda-bunda mau pengobatan anak melalui jalur BPJS atau puskesmas itu bisa banget dan gratis ya Bun ya, karena memang pengentasan TB ini merupakan program dari pemerintah. Jadi bunda bisa datang ke puskesmas atau datang ke Vaskes 1, lalu selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan TB ini. Lanjut ke tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan ini selama 4 bulan dosis anak itu dikurangi Bun. Jadi untuk dosis obatnya yang dulu awalnya 3 jenis, kali ini dikurangi jadi hanya 2 jenis, yaitu obat isoniazid INH dan juga rifampicin. Tapi untuk vitamin kurfir itu tetap diberikan kepada anak.
Dan biayanya juga justru jauh lebih murah ya Bun, yang awalnya 75.000 per bulan. Kali ini untuk tiap bulan hanya menghabiskan biaya 50.000 per bulan untuk obatnya saja. Suka dukanya apa saat pengobatan anak ini? Kalau yang saya rasakan memang berat ya Bun, jadi untuk ngasih obat tiap hari ke anak secara konsisten itu sungguh berat. Jadi konsistensi kita sebagai orang tua itu benar-benar diuji, karena pertama anak itu harus dikasih obat di setiap jam yang sama. Kalau dulu dari dokter anak saya menyarankan pemberian obat itu pagi-pagi sebelum anak-anak sarapan, sehingga obat dapat diserap dengan sempurna. Jadi waktu itu kalau saya biasanya ngasih obat sekitar jam 5:30 pagi. Nah, bisa udah bayangin tiap hari selama 6 bulan berturut-turut itu kita harus rutin ngasih obat pagi-pagi dari mulai jam 5:30. Itu sungguh berat, benar-benar berat banget. Jadi dibutuhkan support system yang baik. Jadi mulai dari yang ngebantuin anaknya buat dipegangin untuk dikasih obat, atau enggak reminder Bun, namanya juga manusia, kadang kita suka lupa ya, oh anak belum dikasih obat. Kalau kita lupa seperti itu, menurut dokter anak saya itu langsung dikasihin aja, jadi nggak apa-apa. Misalnya jam 9 nih kita lupa, anak belum dikasih obat, langsung dikasih obat aja. Terus udah kayak gitu saya ingetin lagi, jangan bolong-bolong, jangan sampai pengobatan anak malah terbengkalai gara-gara kita sebagai orang tua lalai untuk ngasihin obat ke anak. Oke. Terus tahap duka yang kedua adalah anak itu bakal menolak dikasih obat. Itu wajar ya Bun, itu naluriah anak pasti bakal nolak dikasih obat. Jadi treatmentnya adalah kita sebagai orang tua ya harus membujuk gimana pun biar anak mau minum obat. Awal-awal juga saya ngerasain susah banget ngasih obat ke anak usia 2 tahun dan 10 bulan di saat itu. Cuma ya gimana lagi, jadi ya berbagai macam cara, mulai dibujuk sampai dipaksa juga pernah. Yang penting obat itu masuk. Kalau misalnya ternyata dimuntahkan oleh anak, menurut dokter anak saya itu kalau misalnya dimuntahkannya hanya sedikit tidak perlu diulang Bunda. Tapi kalau misalnya ternyata dimuntahkan lebih dari setengahnya, itu wajib diulang lagi. Seperti itu. Terus poin yang ketiga adalah efek samping. Jadi Bunda nggak perlu khawatir, kalau kita harus yakin sama dokter dan juga sama Allah. Insya Allah anak kita bakal sembuh. Jadi untuk efek sampingnya itu kalau yang saya rasa efek samping yang buruk itu nggak ada ya Bun ke anak. Jadi nggak ada yang muntah-muntah berlebih, pusing, mual, atau malah jadi nggak mau makan. Kalau misalnya Bunda mengalami hal itu saat pengobatan anak, saran saya Bunda langsung ke dokter aja. Alhamdulillah kalau anak saya tidak mengalami hal itu. Muntah-muntah karena pahit itu wajar ya Bun ya. Cuma kalau misalnya muntahnya berlebihan, lebih baik dikonsultasikan saja kepada dokter. Lalu efek samping yang lain adalah urin anak itu bakal berubah menjadi kuning, menjadi merah. Menjadi merah. Kenapa? Karena memang obatnya berwarna merah itu. Jadi hasil urinnya berwarna merah selama 6 bulan itu urinnya berwarna merah. Lalu yang paling positif adalah efek samping dari obat ini adalah nafsu anak membaik, nafsu makan anak membaik Bun. Jadi benar-benar kalau yang saya rasa anak saya jadi lahap di 2 bulan pertama itu kurang lebih naik 1 kilo, 1 sampai 2 kilo lah tiap orang. Jadi dia benar-benar nafsu makannya baik, otomatis ke daya tahan tubuhnya juga baik, imunitasnya baik. Itu banget yang terasa, karena sebelum pengobatan ini anak saya tuh sering banget sakit, yang mulai dari sakit flu lah, sakit batuk, diare, ada aja sakitnya tiap bulan itu. Terus mengakibatkan harus kontrol ke dokter. Nah semenjak pengobatan TB ini alhamdulillah obatnya efektif, terus obatnya juga berefek ya ke tubuh anak saya. Jadi imunitas anaknya bertambah baik, nafsu makannya juga nambah baik, sehingga berat badannya selama 6 bulan ini kurang lebih naik 2-3 kilo. Jadi tiap anak itu BB-nya naik 2-3 kilo ya Bun ya. Jadi ini hal yang sangat menyenangkan sekali sih bagi orang tua ketika melihat anaknya jadi nambah berat badannya, terus jadi semakin lahap. Yang poin terakhir adalah
nanti ketika setelah 6 bulan anak bunda itu akan tidak akan dironsen lagi atau dites disuntik lagi, enggak. Kalau dari dokter anak saya sih melihat dari klinis anak dan juga dari imunitas anak, apakah selama pengobatan ini dia resisten nggak sih minum obat, selama 6 bulan ini dia gimana perkembangan berat badannya bagus apa enggak, selama 6 bulan ini imunitasnya seperti apa. Alhamdulillah dan qadarullah semuanya berjalan dengan baik selama 6 bulan, obat tidak pernah terlewat. Terus sudah kayak gitu berat badan anak naik dengan sesuai standar dari dokter, terus udah itu imunitasnya baik, alhamdulillah. Setelah 6 bulan anak saya dinyatakan sembuh dari sakit TB. Nah itu bunda pengalaman saya. Jadi buat bunda-bunda yang anaknya qadarullah terkena sakit TB ataupun misalnya sedang pengobatan TB, jangan khawatir, kita harus pasrah dan yakin kalau misalnya ternyata pengobatan itu walaupun berat ya bun, insya Allah bisa ngebuat anak kita lebih sehat. Dan jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya ditunda-tunda, kita walaupun tidak terlihat ya bun ya, kita kan nggak tahu efeknya si bakteri itu bakal seperti apa nih ngerusak organ tubuh anak kita. Nauzubillah min dzalik, kalau misalnya sampai parah kan kita nggak mau. Jadi sebaiknya jangan ditunda-tunda. Kita bisa langsung ke puskesmas atau ke Vaskes 1 atau ke rumah sakit terdekat untuk memulai pengobatan TB anak kita. Semoga anak-anak bunda semua juga sehat walafiat dan kita semua juga diberikan kekuatan untuk menjaga anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian itu aja bunda sharing dari saya. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe terus channel YouTube Baju Yuli. Kalau misalnya bunda ada pertanyaan, silahkan langsung tanya di kolom komentar. Saya mohon maaf kalau misalnya ternyata ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.